Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai penyajian data, ukuran pemusatan data, modus, dan median. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai rata-rata nilai, ya. Nah, modus atau mo ya, itu suatu data adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, yang pertama kita ada modus data tunggal. Contohnya, yang A, tentukan modus dari data berikut ya. Yang A-nya 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. B, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. C, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Dan D-nya itu ada X-nya 5, frekuensinya 1, yaitu 10 dan 4, 15, 5, 20, 10, 25, dan 5. Jadi, misalnya X-nya itu 20, jadi frekuensinya ada 10 ya. Lalu penyelesaiannya untuk yang A, lihat kita, karena modus itu data yang paling sering muncul. Itu lihat di sini. Yang paling muncul itu kan 5 ya. 5 itu lebih tinggi munculnya. Karena ada 3, jadi modusnya ada 5. Adalah 5. Yang B, di sini kita lihat ada modus yang sama, yaitu 6 dan 7, karena memiliki modusnya sama ya, ada 3 masing-masing. Jadi modusnya adalah 6 dan 7. Kalau yang C, di sini sama semuanya. 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, jadi tidak mempunyai modus. Dikarenakan beda dengan yang B, ini kan ada 1 ya, gini. Ada yang 1, ada nilai satunya. Jadi bisa modus 6, 7. Kalau yang C ini karena semuanya sama, jadi tidak mempunyai modus. Nah, untuk yang D ini modusnya itu kan dilihat dari frekuensi. Yang paling banyak itu adalah 10, yaitu 10 ada di nilai berapa? Di 20. Nah, selanjutnya modus data berkelompok. Nah, rumusnya ada mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 kali P. Nah, kita katakan modi itu modus, TB, tepi bawah kelas modus. Nah, ini ya, tepi bawah kelas modus ini ya. Nah, 32 sampai 74 ini tepi bawah. D1 Fmo dikurangi FB, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2-nya Fmo dikurangi FA, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P-nya itu panjang kelas. Contohnya kita mempunyai interval ya, datanya. Nah, frekuensi tertinggi adalah 17. Kita dilihat dari frekuensi yang tertinggi itu ada 17. Nah, 17 di kelas interval yang mana? Ada di 53 sampai 59. Nah, kita cari TB. Nah, sedangkan kita udah mempunyai modus ya. Nah, kita berarti fokus ke yang 53 sampai 59. Tepi bawah jadi 53 dikurangi 0,5. Kalau tepi bawah itu dikurangnya 0,5 jadi 52,5. Untuk D1-nya itu 17. D1-nya ini kan selisih antara frekuensi modus sebelumnya. Nah, sedangkan 17 berarti angka sebelumnya. Jadi di sini 17 dikurangi 13. Hasilnya 4 itu untuk D1. Kalau untuk D2 ini adalah frekuensi sesudahnya. Berarti 17 dikurangi 14. Karena sesudahnya ya. Jadi hasilnya 3. Dan P ini panjangnya kelas. Dari kita udah mempunyai data, jadi 32 sampai 38 ini kita mempunyai panjang berapa? 7. Jadi 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Itu panjang kelasnya 7. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumus. TB-nya sudah diketahui 52,5 ditambah D1-nya 4 per D1 tambah D2 4 ditambah 3 dikali panjang kelasnya 7. Jadi 52,5 ditambah 4 dikali 7 itu hasilnya 28. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi, nah, 28 per 7 ini hasilnya 4. Jadi, 52,5 ditambah 4 jadinya 56,5. Nah, jadi modus dari data tersebut adalah 56.500.000. Karena kan kita ini harus jutaan rupiah. Selanjutnya, median. Nah, median Mi adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Kita ada median data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan N datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah, nah jika N-nya ganjil, jadi rumusnya itu Xn tambah 1 per 2. Nah, jadi Xn ditambah 1 per 2 ini itu datum ke N
tambah 1 dibagi 2. Itu untuk yang ganjil. Nah, jika genap N-nya, jadi 1/2 dikali XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Itu beda ya, jadi untuk ganjil dan genap. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan median dari data berikut. Nah, ada ini median ya. Nah, ada 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Nah, kita untuk penyesangan yang A dulu. Data itu diurutkan ya, terlebih dahulu dari yang kecil. Nah, kita sudah diurutkan. Ini X1 sampai X9. Nah, rumusnya karena ini ganjil ya, median itu nilai tengah. Nah, ini ada 9, berarti otomatis kanan 4, kiri 4. Dan tengahnya tinggal sisa 1, yaitu ganjil. Nah, berarti ganjil menggunakan rumus ini. Jadi, X9 tambah 1. X9 itu dari banyaknya data. 9 tambah 1 bagi 2. Gitu. 9 tambah 1 itu 10. Bagi 2, 5. Kan jadi X5. Kita lihat X5-nya berapa ini. Jadi, X5-nya nilainya 8. Untuk yang B, 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Nah, kita urutkan juga sama. Nah, lihat ini ada genap. Karena kanan 4, kiri 4, tengahnya ada 2. Nah, ini kita menggunakan rumus 1/2 dikali XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Jadi, kita masukin 10/2. 10 dari mana? Dari banyaknya data. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per 2 ditambah 10/2 tambah 1. Nah, 1/2 jadi 10/2 itu hasilnya X5 ya. Nah, 10/2, 5 ditambah 1 yaitu 6. Kita lihat X5 dan X6 ini yang mana? Jadi 8 dan 10. Jadi 1/2 kali 8 tambah 10 sama dengan 9. 18 dibagi 2. Nah, yang C ada nilai X dan frekuensinya. Kita lihat rata tengahnya. Di sini kita dijumlahkan dulu frekuensinya 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Itu hasilnya 25. Jadi karena X25 itu tambah 1/2. Nah, karena kan sini ada ganjil ya. Nah, ganjil yaitu 13. X13 itu hasilnya 20. Kenapa 20? Kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan. Dijumlahkan dari mana? Dari 1 tambah 4, 5, tambah 5, 10, tambah 10, 20. Nah, kalau yang median ini jangan lebih dari nilainya 20 misalnya ya. Jangan sampai 25 sini. Misalnya kan 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10, tambah 10, 20. Nah, 20 kenapa 20? Karena kan ini nilainya 13. Nah, 13 ini berarti ada di angka sekitar 20. Jadi tidak boleh kurang. Saya tidak boleh kurang dari angka 13-nya ya. Jadi lebih boleh. Jadi di angka 20. Nah, frekuensinya 10 jadi nilainya di angka 20. Selanjutnya, median data kelompok. Nah, median data kelompok ini rumusnya M sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per FM kali P. Nah, M-nya ini median, TB-nya tepi bawah kelas median, N-nya jumlah frekuensi, FK-nya ini jumlah frekuensi sebelum kelas median, P-nya panjang kelas, FM-nya ini frekuensi pada kelas median. Nah, kita mempunyai contoh yaitu data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, 5 putaran ini berarti itu ada panjangnya kelas. Itu 5. 30, 31, 32, 33, 34. Nah, kita mempunyai frekuensinya. Dilihat mediannya. Nah, kita penyelesaiannya ya. Sebelum menghitung median, tentukan dahulu letak median itu setengah N. 1/2 kali N. Nah, N itu 80 dari jumlah frekuensi. Jadi, ada nilainya 40. Nah, hal ini berarti median terletak pada datum ke 40. Nah, berdasarkan tabel, datum ke-40 berada pada frekuensi 17. Nah, kenapa 40? Kita hitung. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13, 31. 31 ditambah 17 itu 48. Jadi, tidak boleh kurang dari nilai 40. Jadi, boleh ya kalau lebih. Jadi, di sekitaran interval 45 sampai 49 dan mempunyai frekuensi 17. Nah, dan
terletak pada interval keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita masukkan. TB-nya kita masukkan tepi bawah. Biasa, kalau tepi bawah tuh dikurangi 0,5. Jadi 45 kurangi 0,5. 44,5. FK-nya ini. Nah, FK-nya ini kan tepi bawah nih. FK ini dijumlahkan 8 ditambah 10 tambah 13. Itu hasilnya 31. Terus FM-nya ini. FM-nya ini kan frekuensi pada kelas median. Nah, ini FM-nya ini FM ini 17. Nah, panjangnya 5. Kita bisa lihat di sini 5 putaran atau enggak dari sini hitung 30, 31, 32, 33, 34. Itu 5. Kita masukkan ke rumus. Nah, TB-nya itu kita sudah mengetahui 44,5 ditambah setengah per N. Setengah N. 10 kali N. 80 dikurangi 31, FK-nya 31 per FM 17 dikali panjang kelasnya itu 44,5 ditambah. Nah, ini 40 kan 1 per 2 kali 80 itu 40. Dikurangi 31 yang 9 per, jadi 17 dikali 5. Jadi 44,5 ditambah 9 kali 5 ini 45 per 17. Nah, lalu 44,5 ditambah 45 per 17 ini hasilnya 2,647. Jadi 44,5 ditambah 2,647 hasilnya 47,147. Jadi 47,147 kita bulatkan jadi 47,15 menit itu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Selamat belajar dan semangat pun juga belajarnya. Jangan lupa mencatat dan pelajari. Kalian akan melaksanakan PTS. Mudah-mudahan nilainya baik dan tetap belajar. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.